Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kiranya hadirat Tuhan dari tempat ini mengalir untuk Bapak Ibu Saudara, amin. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bawa hati kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Kita mau nyatakan bahwa satu-satunya kerinduan kita adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan, amin. Inilah kerinduan kami ya Bapa, ketika kami datang di rumah Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami sungguh dikuatkan ketika kami datang di rumah Tuhan. Dan kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini, ke gereja. Tuhan lindungi dan berkati sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini juga kami berdoa untuk ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus hadir di tempat kami untuk menjamah setiap kami. Urapan Tuhan sungguh kami perlukan dalam hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, terlebih untuk pembicara Bapak Ronald Rengku yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dan kami habiskan ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa doa kami dan akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau nyatakan bahwa hanya satu-satunya kerinduan kami. Mari datang Roh Kudus.
akan hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Bapa. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Benar Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu pagi hari. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama berdiri kita menyatakan, biar hadirat Tuhan kami rasakan. Hadirat-Mu, sama-sama bangkit berdiri coba Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku, dan kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu setiap angkat tanganmu saudara, nyatakan ini di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau lebih lagi, kami mau punya, kami mau katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih Tuhan. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati anugerah-Mu. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Benar Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi hati kami pagi hari ini Bapa. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Bapa, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan.
Sama-sama yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini saudara? Amin. Amin. Haleluya, kita menyatakan bahwa kita memiliki iman, amin. Kita menyatakan bahwa kita menjadi pemenang oleh karena Tuhan kita yang hebat. Harapkan Segala yang tak kulihat, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu Tuhan. Bersama Roh-Mu yang percaya kita pasti menang, kita katakan
sudah saatnya kita mau panggil adik-adik Awesome Kids untuk naik ke atas mimbar agar didoakan oleh hamba-Nya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku, dia sayang padaku, dia sayang padaku. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kanan kita untuk memberkati anak-anak kita. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan ada di rumah Tuhan. Kami membawa anak-anak kami Tuhan ke rumah Tuhan, untuk anak kami boleh bersuka cita, boleh bersorak-sorai, boleh memuji Tuhan, dan mereka juga Tuhan belajar benih-benih firman Tuhan menjadi bekal bagi kehidupan mereka kelak di masa depannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Tuhan masa depan anak kami ini, anak-anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, berkati juga kedua orang tua dalam mendidik anak mereka, cukupkan Tuhan segala kebutuhan mereka, untuk mereka Tuhan boleh sehat senantiasa dan memuji muliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak Tren yang akan mengajar, biarlah Tuhan mengajar dengan kasih, dengan hikmat Tuhan, dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah anak kami ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau datang kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang mengenal setiap hati saudara saya, amin. Sebab hanya Tuhan yang tahu setiap kedalaman hati saudara dan saya. Sebab hanya dekat Tuhan kita aman, amin. Nyanyikan pujian ini jemaat Tuhan. Yang dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Hanya dekat Allah saja jiwa kami aman dan tentram, amin.
satu-satunya pribadi yang mengenal setiap hati kita hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jiwaku pun tentram, Tuhan menerima setiap kami. Tuhan yang tahu setiap kedalaman hati kami dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hati, sampai kedalaman hatiku. Mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Jaga setiap hati kami Bapa, hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak Ibu jemaat, saya udah bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mau nyatakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terbesar sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang paling menyelidiki hati kami. Engkau yang paling tahu hati kami. Bahkan orang terdekat sekalipun tidak tahu. Namun kami yakin Tuhan tahu. Kami ada di rumah Tuhan untuk mempersiapkan diri kami, hati kami. Karena kami telah mencoba menjaga hati kami Tuhan. Namun seringkali kami gagal. Seringkali kami tidak kuat. Seringkali kami tidak mampu. Kami rindu Tuhan menjamah setiap hati kami. Kuasai ruang ini Tuhan. Kuasai siapapun yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun setiap kami yang menyaksikan program ini, di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan lawat satu persatu, sehingga firman-Mu benar-benar mendarat di setiap hati yang membutuhkan kekuatan. Dan ketika firman-Mu hadir, jangan melepaskan setiap yang terikat, membebaskan mereka untuk hidup dalam terang kasih Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sebelum Bapak Ibu duduk, kita seperti biasa akan membacakan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Kita angkat Alkitab kita atau elektronik yang ada, sama-sama kita membacakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan, kita boleh ada dalam peribadatan yang luar biasa. Ya, silakan duduk teman-teman dari Prophetic. Mungkin bisa isi bangku-bangku yang masih kosong. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu. Shalom. Ini kita harus memberikan berkat damai sejahtera kepada setiap kita. Enggak terasa ini minggu terakhir, minggu kelima di bulan Oktober, gitu ya. Jadi minggu terakhir rasa-rasanya kok kita belum begitu lama gitu meninggalkan tahun kemarin. Ini sudah Oktober, berarti minggu depan kita udah siap dalam perjamuan kudus di awal bulan November, gitu ya. Kita persiapkan diri kita, dan bulan November bulan yang luar biasa, ada begitu banyak kegiatan yang sudah dipersiapkan. Hari ini saya rindu untuk kita boleh sama-sama belajar terkait dengan hal yang saya persiapkan, saya gumuli, dan saya yakin, saya percaya kadang apa yang ingin saya sampaikan ini bercerita tentang diri saya sendiri juga gitu loh, ke dalam. Karena ini yang sering juga saya gumuli dalam keseharian kehidupan saya, dan saya yakin, saya percaya pasti setiap kita juga ada dalam pergumulan itu. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya di awal. Kita akan bicara tentang kedewasaan iman. Amin, Bapak Ibu. Kedewasaan iman. Beberapa waktu lalu, jadi bulan Oktober ini luar biasa gitu ya, khususnya dalam pelayanan di Cibubur, karena beberapa dari kita ulang tahun gitu. Jadi hampir mungkin agak 4 atau 5 gitu yang ulang tahun. Dan yang luar biasa waktu ulang tahun itu, saya cerita sedikit, saya ngobrol sama anak saya yang paling kecil. Jadi hari-hari ini saya sering-sering banget bareng dia gitu, dengan si Gwen. Waktu saya ulang tahun itu kita ngobrol layaknya ya biasa, iseng-iseng cuma ngobrol. Anak ini sedikit informasi gitu ya, si Gwen ini yang paling bontot, yang paling kecil, tetapi kalau dari penilaian kami justru dia yang lebih dewasa dari kakaknya. Jadi kalau dia mau nanya ke saya, dia kayak interview saya, sedikit mengintimidasi gitu loh. Papa waktu lahir dulu sering diginiin enggak? Papa waktu dulu ada handphone enggak? Papa waktu lahir dulu sering dipanggil oma apa gitu, nama kalau Gwen kan Gweni gitu. Jadi kalau Gweni lagi sayang, kalau Gwen berarti itu udah mau marah gitu loh. Kalau Jezelin Alicia Gwen Trengku berarti itu udah marah gitu. Papa digituin juga enggak? Saya ketawa, saya bilang, ya begitulah, Papa namanya ada 2 gitu. Jadi kalau tadi ditampilkan ada nama Fanny, tetapi di Jakarta saya pakai nama tengah saya Ronald gitu. Karena ya itu adalah ceritanya, dan kayaknya lebih nyaman pakai nama yang lebih laki gitu ya. Karena Fanny itu kadang disalah persepsikan. Saya
bukan tidak menghargai orang tua saya, tetapi saya cari aman saja di Jakarta gitu. Nah, singkat cerita beberapa pertanyaan dari dia, cerita polos-polosnya itu bikin saya ngobrol sama istri saya ketika saya pulang. Saya bilang, anak ini kayaknya ketukar gitu. Ketukar artian begini, mungkin dia kakaknya. Jadi dulu pernah ada cerita, kita doakan sebenarnya kakaknya itu udah kelihatan perempuan, udah mau lahir, kita doa mintanya laki, munculnya laki gitu karena kuasa Tuhan dan mujizat. Tetapi dalam perjalanan anak ini cara berpikirnya, cara menelaah, cara berkomunikasi, rasa-rasanya kakaknya lebih polos gitu. Jadi ini cerita tentang anak-anak dulu ya. Saya ngobrol, emang kenapa? Dia cerita banyak hal, dia bicara tentang saya begini, saya begitu. Papa berarti kalau saya SMA, papa umur segini ya. Kalau saya kuliah, papa umur segini ya. Saya bilang jangan terlalu dalam nak. Papa nggak kuat kalau sampai ke situ. Karena kalau kamu terlalu dalam, ada waktunya papa berpikir, aduh papa udah tua ya. Jadi lama-lama kita berpikir, kita udah tua bisa nggak mempersiapkan. Sambil saya berkomunikasi dan ngobrol sama dia, saya berkontemplasi dengan diri saya. Oh iya ya, kita kadang gak pernah sadar waktu berjalan begitu cepat. Kita kadang pikirnya iya ya, udah minggu depan lagi iyalah, udah bulan depan lagi iya ya, udah mau di akhir 2023 loh. Terkadang waktu begitu cepat dengan kesibukan kita ada dalam satu perputaran yang kita sampai lupa gitu loh. Ada orang-orang yang sedang melihat kita, memperhatikan kita, mengikuti kita, menggurui kita, menelaah semua. Saya berpikir, Tuhan, apakah perjalanan hidup saya udah benar-benar berkualitas? Saya sebagai orang tua, keluarga kami boleh dibilang keluarga muda, namun kadang ada kekhawatiran ketika orang tua kami ada di daerah, kami ada di Jakarta sendiri dan berpikir ini bisa nggak sih? Ada dari segi ekonomi harus mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, bayar ini, bayar itu. Yang kalau bukan kita yang berpikir, siapa yang mau mikirin? Mama saya bilang, Ma, udah nggak usah banyak pikiran lah. Udahlah nggak usah dipikirin lah. Maksud saya itu biar dia nggak terlalu stres karena penyakit itu paling banyak tuh datang bukan udah ada tapi dari kekhawatiran dan stres. Mama saya ngomong begini, kalau bukan mama yang mikirin, terus siapa yang mau mikirin? Kan mama dan papa. Kita harus berpikir, cuma kita mempersiapkan diri biar kita bisa berpikir dengan cara yang benar menurut Alkitab. Jadi sejatinya hidup ini bukan tentang tua atau muda, tetapi tentang kualitas hidup. Kualitas itu yang berdampak dan terpancar dari buah yang dihasilkan oleh kedewasaan iman. Itu yang menjadi judul dalam perikop dalam khotbah kita pada hari ini. Dan saya rindu kita sama-sama memperhatikan dan belajar terkait dengan kedewasaan iman ini. Slide berikutnya, saya coba dari apa itu dewasa menurut KBBI, menurut informasi secara umum gitu ya. Jadi kalau secara umum dunia melihat kedewasaan itu sebagai seseorang yang sudah matang, bahkan kalau dari segi bahasa itu dibilang orang yang sudah akil balik, sudah matang dari segi alat reproduksi. Jadi bukan lagi kanak-kanak, bukan lagi remaja. Jadi orang yang sudah dewasa tuh orang yang sudah matang. Jadi dari perspektif usia saya coba lihat dari dua hal ini. Pertama, dewasa dari aspek biologi berarti sudah akil balik. Dia sudah organ reproduksinya sudah siap, sudah matang gitu ya. Secara hukum dikatakan sudah berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah. Kalau secara kependudukan itu sudah 17 tahun sudah bisa buat KTP gitu ya. Menurut Undang-Undang Perkawinan 19 tahun untuk pria, 16 tahun untuk wanita. Jadi itu kategori dewasa menurut apa yang
Katakan secara umum. Kalau dari perspektif karakter, dewasa berbicara tentang kematangan berpikir, pengendalian diri, dan tanggung jawab. 3 itu yang paling dominan ketika kita mau coba baca dan mendefinisikan. Suka atau tidak kita pasti menua, itu yang saya sampaikan tadi. Bahkan ada kayak di billboard gitu ya, di jalan-jalan tuh sering tulis, jadi tua itu pasti, dewasa itu pilihan, gitu kan. Iklan yang saya tidak bisa sebutkan karena kebanyakan tuh rokok, gitu ya. Jadi seolah-olah orang rokok itu bukan karena dia cuma tua, tapi dia dewasa. Dia coba mempersepsikan itu. Jadi kalau dikatakan lewat perspektif karakter, bicara tentang kematangan berpikir, pengendalian diri, dan tanggung jawab, itu diilustrasikan seperti begini Bapak Ibu. Ada orang yang bisa beli mobil atau bisa beli motor, dia punya SIM, dia punya kematangan secara fisik, dia bisa bawa mobil atau motor itu. Tetapi balik lagi, perspektif karakter mengatakan apakah ketika dia membawa kendaraan itu, dia mentaati setiap aturan. Apakah ketika dia membawa, dia bisa mengendalikan diri, apakah dia ada dalam kendaraan itu, dia bisa bertanggung jawab ketika dia bawa kendaraan itu. Itu yang penting. Jadi ini memberikan pandangan kepada kita bahwa orang dewasa bukan cuma sekedar kamu sudah tua, kamu sudah memiliki fisik yang cukup untuk bisa membawa atau memperoleh sesuatu. Tetapi balik pada itu, kita harus punya kematangan secara karakter. Slide berikutnya ini yang kita akan pelajari, bagaimana pandangan Alkitab terkait dengan kedewasaan. Ada begitu banyak ayat-ayat di Alkitab, namun saya rindu untuk kita membaca dalam satu ayat atau satu perikop dari Efesus 4 ayat 10 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, saya highlight itu, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14-nya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin untuk firman Tuhan. Topiknya dari Efesus 4 ayat 10 sampai 16 ini terkait dengan kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sedikit latar belakang dari surat Efesus ini ditulis saat Paulus berada di penjara. Kita bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya, Efesus 3 ayat 1, 4 ayat 1, 6 ayat 20. Ini hadir justru bukan karena ada kontroversi secara doktrinal atau pengajaran. Jadi hadir hanya karena Paulus rindu untuk memberi penguatan bagi jemaat dan gereja tentang pengenalan akan Allah. Jadi pengenalan akan Allah ini, fokus yang ingin ditekankan oleh Paulus adalah kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan. Jadi ada hal yang ingin Paulus sampaikan karena dia rindu jemaatnya atau bahkan surat ini bisa disampaikan kepada kita hingga saat ini bahwa kita harus mengenal Allah kita. Bagaimana kita ditebus dan bagaimana hidup kita sebagai umat yang ditebus.
kita harus sadar bahwa kita adalah umat yang ditebus, dan kita juga harus sadar bahwa kita harus hidup sebagaimana kita orang-orang yang ditebus. Di slide berikutnya, saya coba jabarkan terkait dengan dewasa iman menurut Alkitab. Pada ayat yang lain, sebuah sifat yang ditunjukkan dari sebuah pemahaman iman yang bertentangan dengan sifat anak-anak. Di ayatnya 1 Korintus 13 ayat 11. Saya bacakan kembali buat kita semua. Ketika aku kanak-kanak, sekali lagi, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi berarti berbicara tentang dewasa adalah sebuah proses di mana kita sadar ini sifat kekanak-kanakan, dan ketika kita berpindah kepada kedewasaan sebagaimana umur kita yang bertambah, berarti kita harus meninggalkan. Amin Bapak Ibu. Harus meninggalkan. Sifat kanak-kanak itu ciri utamanya 3. Saya coba rangkumkan karena banyak banget kalau kita mau satu persatu. Sifat kanak-kanak itu 3 secara garis besar. Egois, emosional, dan tidak bertanggung jawab. Itu cirinya secara umum. Kalau egois itu ya begitu, dia hanya mau terima. Anak-anak itu kan pokoknya saya nggak mau tahu deh, saya mau terima-terima aja, saya nggak tahu mau dari mana, mamanya mau cari dari mana, papa mau cari bagaimana. Ada juga kekanak-kanakan ada di dalam lingkungan pekerjaan, pokoknya saya nggak mau tahu deh, saya udah masuk kerja, soal nanti prestasi itu nomor sekian, yang penting saya masuk kerja, saya harus dibayar, perusahaan mau untung, mau rugi, bodoh amat lah. Saya ada, saya datang, saya dibayar, udah selesai. Jadi kekanak-kanakan itu berbicara tentang bodoh amat, pokoknya saya harus dilayani. Dia gak berpikir bahwa dia harus menjadi sesuatu. Dia berpikir bahwa ya sudah, saya ada, saya maunya ini harus ada. Jadi sifat egoisnya itu. Yang kedua, emosional, tidak mampu mengendalikan diri. Dia tidak mau, kalau kita bicara, kadang tuh marah-marah tuh gak jelas. Semua orang salah. Dalam sebuah organisasi, dalam perkumpulan kadang begitu. Sampai kita ngomong bahasa dunia ya, lo minum di mana, mabok di mana gitu. Gitu ya. Kamu ikut di mana, marah-marahnya dari mana. Terkadang kita juga sebagai orang tua terbawa gitu. Ya enggak sih? Kalau kita dari kerja lagi sumpek, lagi banyak masalah, tanpa kita sadari sampai di rumah, anak baru tunjukin, mah mau lihat ini enggak? Pah, ada ini, tunggu sebentar ah, papa lagi ribet, tunggu sebentar ah. Waktu saya bikin khotbah ini saya bilang, kadang saya juga bikin masalahnya. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Terkadang kita tuh kita kurang peka untuk melihat situasi di sekitar kita. Kadang kita pikir ya sudah pokoknya gue deh, kan aku lagi kerja sibuk pulang, ya harusnya ya kalian support lah, harusnya kalian layani lah, harusnya inilah. Kita nggak pernah mau mikir bahwa istri juga bekerja, atau kalaupun dia di rumah dia pasti bekerja dan ribet, ngurus rumah tuh ribet. Saya pernah beberapa kali di rumah bikin satu selesai duduk, ada lagi bikin lagi, ada lagi bikin lagi, ribet. Anak-anak muda, kalau kamu masih berpikir bahwa senang kongko-kongko, senang sama temen, senang ngumpul-ngumpul, jangan dulu merit. Itu saya mau bilang. Karena teman saya disempat ngobrol, aduh susah nih sekarang, mau nonton ini nggak bisa, mau nonton itu nggak bisa, soalnya nggak se-vibe sama istri, gitu ya. Jadi kalau kita ada cuma berpikir diri kita, terus kita emosi, itu salah satu dari ciri kekanak-kanakan. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Jadi ada bahasanya begini, hanya mau jawab, nggak mau tanggung. Jadi dia cuma mau bikin, kalau salah, ya sorry,
bukan saya. Anak-anak kan seperti itu. Apa yang bikin, apa yang terjadi, udah dia tinggalin. Itu bukan saya. Kalau perlu, ya bohong. Itu bukan saya. Jadi sifat kekanak-kanak ini, egois, emosional, tidak bertanggung jawab. Kata Paulus lewat 1 Korintus, kita harus tinggalkan. Slide berikutnya. Mengapa Allah menginginkan umatnya memiliki kedewasaan iman? Ada 4 poin yang saya coba rangkum agar waktu yang singkat ini bisa kita lihat secara umum ya. Yang pertama ambil dari Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Gereja itu adalah mempelai Kristus. Mengapa Allah menginginkan umatnya memiliki kedewasaan? Karena kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai. Kebanyakan di sini sudah menikah. Kalau bicara mempelai itu, you bukan cuma sekedar punya uang, atau you bukan cuma sekedar yang penting di awal saya udah married, catatan sipil, kalau ada uang lebih mungkin resepsi. Bukan itu. Berpikirnya itu ketika kita bisa bertanggung jawab ke depannya, ini anak orang, ini ada anak-anak kita nanti, sekolahnya bagaimana, pendidikannya nanti kalau misalkan dia mau sekolah juga tempatnya di mana, rumahnya yang kita bakal cari seperti apa. Karena gak cuma sekedar kita ngumpul-ngumpul. Beberapa waktu lalu, singkat saya mau cerita, ada sepupu saya, dia tidak seagama dengan saya, tetapi beberapa kali datang-datang ke tempat kita karena kesulitan. Jadi waktu saya mungkin 10 tahun, 11 tahun yang lalu, waktu kita bikin rumah makan, dia sering ke tempat kita gitu. Jadi datang ke tempat kita, ya kita bantu waktu belum married. Setelah itu dia keluar married. Setelah belum married, keluar jadi kejadian, mau ada anak bingung, datang ke tempat kita, ya kita tampung, udah selesai. Ketika dia siap, keluar lagi. Nah sekarang udah married lagi dengan istri yang lain gitu ya. Singkat cerita dia datang lagi, masalahnya berulang. Dia ngomong, kayaknya banyak kesulitan gitu loh. Dia ngomong A, B, C, dia udah cerita. Saya bilang, kamu dari awal pernah berpikir gak kalau kamu masuk ke wilayah ini tuh modelnya sama seperti ini. Jadi kalau kamu masuk dalam rencana pernikahan atau pernikahan itu sendiri, ada banyak hal yang harus kamu siapkan. Nggak cuma sekedar aku datang ya sudah, aku mau, kamu mau, so what gitu loh. Selesai. Jadi ketika kamu hadir, berarti kamu harus bisa mempersiapkan dengan benar. Sama halnya dengan gereja. Tuhan mau kita dipersiapkan sebagai mempelai. Dipersiapkan dari segi apa? Dari segi kematangan kita secara iman. Berapa kali Tuhan bilang, ketika aku datang apakah aku menemukan iman di antara kamu? Dia mau kita dipersiapkan sebagai orang yang siap jadi mempelai. Sorry, kalau anak-anak gak bisa jadi mempelai. Walaupun orang tuanya bisa menikahkan. Walaupun orang tuanya bisa mungkin dari segi finansial atau apapun itu. Tetapi dalam prosesnya dia tidak bisa. Dia tidak akan pernah siap. Jadi hal ini yang rindu saya sampaikan bahwa ada maksud Tuhan ketika Tuhan mempersiapkan kita sebagai mempelai. Amin Bapak Ibu. Slide berikutnya. Mengapa Allah menginginkan umatnya memiliki kedewasaan iman? Allah menghendaki kita memiliki pertumbuhan rohani. Kita baca dari Ibrani 10 ayat 25, saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Salah satu cara menjadi dewasa iman adalah bertumbuh. Amin. Bertumbuh Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah mungkin mencapai sebuah kata kedewasaan
kalau tidak ada pertumbuhan dan wadah untuk bertumbuh, yaitu ada di dalam peribadatan. Ini adalah perintah. Jadi saya ingin clearkan dulu, karena ada orang berpikir begini, ya sudah saya nggak ke gereja kan nggak ada masalah, saya nggak ikut ibadah nggak ada masalah, toh saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak mengambil punya orang, saya tidak mengingini, saya tidak berzina. Jadi kalau saya diam di rumah, saya nggak ke gereja, selesai dong. Saya kan nggak lakukan apa yang dilarang. Dosa terjadi dari dua hal. Yang pertama, ketika kita melakukan pelanggaran, sudah dibilangin jangan membunuh, jangan berbuat zina, jangan ini, jangan itu, dan kita bikin. Yang kedua, ketika kita tidak melakukan perintah, tidak ada posisi netral di dalam kekristenan. Itu perlu kita tahu. Tidak pernah ada posisi netral. Di waktu Yesus dan Beelzebul, ada bahasa, saya sempat catat sebentar. Lukas 11 ayat 23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi posisinya kita mau ada di pihak Yesus atau tidak. Tidak ada posisi netral. Tidak ada posisi ya sudah saya diam aja. Saya ada di rumah saya ada di rumah. Saya nggak perlu datang. Saya tidak melakukan kesalahan. Saya tidak melakukan apa yang dilarang gitu ya. Ya sudah selesai. Karena banyak orang ya sudah cari aman. Beberapa teman saya ketika kita dalam diskusi teologi juga ngobrol tentang itu. Ada beberapa orang yang sekarang dia rasa nyaman. Yang penting saya kan tidak melakukan hal-hal yang apa ya, kalau kita bilang saya tidak membunuh, Pak, saya aman-aman aja. Saya posisinya itu posisi netral. Saya tidak mengambil barang orang, saya tidak melakukan apa yang dilarang, aman-aman aja. Jadi kalau saya pun berada dalam posisi, ya kalau saya mau datang nanti ntar jadi masalah ini, masalah itu, yaudahlah, saya di sini aja lah, saya nggak bikin apa-apalah, kan Tuhan tahu hati saya gitu. Tidak Bapak Ibu, dikatakan seperti itu. Kalau kamu tidak ikut mengumpulkan bersama-sama dengan aku, berarti engkau adalah bagian dari orang-orang yang ikut mencerai beraikan. Hal ini perlu kita ketahui karena akhir zaman ini atau zaman akhir ini ada begitu banyak pertentangan di dalam teologi yang mungkin bisa kita akses, yang mungkin bisa kita ikutin, kita lihat di YouTube, di mana-mana tempat. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga bisa saling mempertanyakan. Kalau kita mau lihat yang satu benar, oh ini salah. Ketika kita lihat dalam podcastnya dia ngomongin, oh iya benar, ini juga benar loh. Semua memiliki landasan yang sepertinya benar, tetapi balik lagi, pertumbuhan adalah di mana Tuhan tempatkan kita. Kalau ada di gereja lokal, maka rajin-rajinlah ke gereja. Pertumbuhannya cuma dari situ. Kalau di gereja kita tidak bertumbuh lagi, saya mau tanya, di mana lagi kira-kira kita bisa bertumbuh? Di kantor, tempat nongkrong. Pertumbuhan itu cuma ada dalam peribadatan. Dan yang paling nyaman, paling benar peribadatan dalam persekutuan bertemu langsung di gereja. Kalau yang mungkin masih di rumah, dia merasa nyaman atau karena satu dan lain hal, karena keterbatasan atau karena ada sakit dan lain hal, oke. Tetapi ketika masuk di dalam, ketika saya mau jadi dewasa, saya harus bertumbuh, maka engkau harus cari gereja. Engkau harus cari persekutuan. Engkau harus cari tempat-tempat di mana engkau bisa bertemu dengan saudara untuk apinya bisa diimpartasi. Sama-sama saling mendekat kepada api, akan ada api. Kalau kita cuma diam, kita posisinya ya sudahlah saya dengar-dengar aja. Banyak orang nyaman loh. Di YouTube ya sudah dia nyaman sambil dia nyetir, dia ngobrol-ngobrol, udah saya udah ibadah selesai. Ada bahkan anak-anak muda udah ibadah belum? Udah tadi online. Dia duduk pakai boxer, dia duduk ya dengar aja udah selesai. Amin, amin, amin. Selesai. Dia udah ibadah.
Apakah persekutuan terjadi? Apakah pertumbuhan terjadi dengan cara-cara seperti itu? Itu yang perlu kita renungkan. Persiapkan diri kita sebagai mempelai, sebagai orang yang dipersiapkan untuk ada di dalam pertumbuhan rohani. Yang ketiga, Allah ingin kita menghasilkan buah. Saya ambil dari Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau tadi perenungan saya di awal pendahuluan, kira-kira kalau kita mau tarik ke sini, apakah kita telah berbuah? Kalaupun berbuah, apakah buahnya itu cukup baik kalau dinikmati atau dilihat orang atau dipetik? Musim kemarau ini mertua saya pulang dan dia kalau telepon dia tanya, itu cabai di depan gimana? Itu dia tanam cabai banyak gitu. Mati mah. Jadi istri saya bilang, kita tidak bisa jadi tukang kebun yang baik. Cabai mati mah. Itu mati kenapa? Nggak disiram. Oh, udah sampai dia mau terbenam bahkan disiramnya. Itu kayaknya banyak semut di bawahnya. Itu kamu report lagi, dibuka. Aduh, kapan lagi itu cerita. Jadi bahasa terakhirnya, mati mah. Udahlah, cabai 80.000 per kemarin di pasar. Udahlah, itulah daripada kita mau bikin-bikin. Kita nggak cukup kuat untuk memastikan dia bertumbuh dengan baik. Jadi bahasanya Oma bilang, aduh, udahlah gimana kalau gimana Oma kesana gimana? Tunggu mah, itu ada minggu depan ada ulang tahun ini ada ini, jadi adalah panjang. Oma tahan dulu di sana. Selesaikan apa yang perlu diselesaikan. Biar enggak kesini baru kepikiran lagi ke sana karena harga tiket mahal. Nah, kita harus ngobrol ya, harga tiket mahal. Sekali PP itu udah bisa mau 6 juta, 7 juta. Puji nama Tuhan. Jadi Oma telepon, gimana? Itu pisang mati juga pisang mati. Kemarin kebun pisang tuh pada roboh semua, kecil-kecil. Jadi karena saya lihat pisang, Excel ambil dulu pisang. Pas dia nyampe, ini apa yang mau diambil semua udah roboh katanya. Jadi saya bilang, bicara pertumbuhan harus benar-benar diperhatikan. Makanya kalau petani itu kita dulu ya menyiangi, dia cangkul, dia bersihkan, dikasih pupuk. Pertumbuhan itu bukan cuma sekedar kamu ada di situ disiram-siram, kamu ada di sana dengar-dengar ya, rohani, dengar-dengar lagu rohani, kamu ada di sana dengar firman, udah jadi. Nggak begitu. Serius saya bilang, kalaupun kamu bertumbuh kecil, kalau kue bantet nggak enak. Serius. Ada cabai tuh kita udah bikin, ada yang udah gede, ada yang masih kecil, gitu aja. Karena apa? Kurang ini, kurang itu. Jadi bicara pertumbuhan, bicara menghasilkan buah, itu bicara tentang sesuatu yang harus dipersiapkan, Bapak Ibu. Nggak mungkin cuma ditaruh begitu, kamu yang penting Kristen, anak-anakmu Kristen, rajin ke gereja atau punya penting datang-datang lah. Udahlah kamu bertumbuh, kamu pasti berbuah. No. Berbuah itu harus diupayakan. Ada satu hukum yang kita belajar dulu mungkin di SMA, termodinamika, dia bilang begini, secara garis umum, sebuah sistem yang dibiarkan berdiri sendiri, terbiarkan begitu, akan diuraikan kepada bentuk yang paling tidak sempurna. Sesuatu yang dibiarkan seperti itu, lama-lama rusak, hancur, mati. Makanya perlu ada komunitas, perlu ada persekutuan, perlu ada pertumbuhan, perlu ada hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menghasilkan buah. Karena itu yang dibilang tadi, ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Pak Bu, ngeri kalau bicara dipotong, berarti disingkirkan, berarti api neraka, berarti tidak ikut dalam penyambutan mempelai Kristus. Yang terakhir, yang keempat, kita persiapkan diri kita, mungkin teman-teman, adik-adik dari profetik mungkin udah bisa naik. Yang keempat terakhir,
Mengapa Allah menginginkan umatnya memiliki kedewasaan iman? Iman kita akan melewati api pemurnian. 1 Korintus 3 ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Suka atau tidak, kita akan diuji. Nggak perlu masuk jadi apologet, nggak perlu belajar teologi yang panjang-panjang untuk datang dan berdebat. Di lingkungan kita, di kantor kita, di marketplace, tempat-tempat tertentu, ngopi, ngumpul-ngumpul orang, ada aja tuh orang-orang yang suka uji. Beberapa kali saya pernah ketemu orang-orang, saya bilang, kalau dia mau ngomong, udah nggak ada halus-halusnya. Kalian ini semua mati masuk neraka udah. Titik. Enak aja neraka emang situ. Iya kan? Saya bilang kalaupun surganya bareng-bareng lu ya mending enggak lah. Modelnya lu kayak begini kan begitu. Saya bilang gayanya mereka, ujiannya itu bukan nanti ditanya kita berdiri, ditanya kamu tahu pasal ini, pasal enggak. Dalam kehidupan kita, mampukah kita untuk hidup dan bertahan? Bertahan, berdiri tegak dan kokoh dalam pengenalan yang benar tentang Kristus. Hanya orang dewasa yang sadar bahwa ujian akan membawa dirinya ke dalam peningkatan. Jadi kenapa Tuhan ingin kita dewasa? Karena orang dewasa sadar, kalau saya ikut tes ini berarti saya bisa diterima dalam bekerja. Kalau saya ikut tes ini berarti saya dinyatakan lulus. Kalau saya ikut ini berarti ada peningkatan, ada pertumbuhan. Hanya orang dewasa yang mampu menyikapi hal-hal seperti itu. Kalau anak-anak kita masih kecil mikirnya, udahlah. Kalau bisa nggak udah tes, seneng, hilang. Tapi orang dewasa dia tahu kalau ada tes ini berarti ada peningkatan. Berarti ada kemajuan. Berarti ada reward. Tuhan pengen kita sadar bahwa ada kondisi itu. Hidup ini tidak selalu tentang ideal atau tidak. Itu yang jadi pergumulan saya pribadi terakhir ini. Kadang kita hidup di hal-hal yang gak ideal ya. Kita lihat, si ini begini, si itu begitu, ada yang begini. Kayaknya ini gak pas gitu loh. Kayaknya gak srek, kayaknya gak klop. Hanya orang dewasa yang mampu menyikapi bahwa kondisi-kondisi yang tidak ideal ini adalah bagian dari proses yang Tuhan izinkan. Untuk kita ada dalam pemurnian. Kita kuat. Hanya orang dewasa yang sadar betul bahwa yang enggak ideal-ideal ini pun Tuhan izinkan agar kita mampu memahami setiap kasih Tuhan. Hanya orang dewasa yang melihat istri saya enggak ideal, suami saya enggak ideal. Kadang maunya ini, datangnya begini. Kadang anak-anak saya kalau kita mau liatin anak-anak yang lain, anak-anak kita, kenapa sih enggak seperti itu, dia bisa ini. Ada anak saya yang lain atau anak teman-teman yang sudah mengikuti ini kok banyak yang kadang kalau kita pikir ini enggak ideal gitu. Tetapi percayalah, kalaupun kita belum memahami, ketika kita tahu dan bersandar berserah penuh kepada Tuhan, ada hal baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Hanya orang yang memiliki kedewasaan iman yang mampu menyikapi kondisi-kondisi yang tidak ideal ini. Terkadang juga dalam pelayanan seperti itu. Kadang kita lihat, kenapa begini ya, harusnya seperti ini. Kalau kita bisa bikin. Kalau kita bisa kasih masukan. Kalau kita bilang, harusnya sih ini begini, harusnya sih itu begitu. Apakah kamu bisa berkontribusi dengan itu? Karena begini, ketika dalam ladang pelayanan, ketika kita cuma mau idealnya kita, tanpa kita dewasa dalam memahami menyikapinya, kita akan masuk dalam konflik setiap hari. Setiap pelayanan di gereja, di mana-mana tempat. Bahkan ada yang berpikir permasalahan yang paling rumit sebenarnya terjadinya di gereja. Kenapa? Karena kita gak bisa panis. Dalam artian kita gak bisa ngambil langkah-langkah tertentu kayak di perusahaan mungkin kalau kamu ini langsung SP, langsung ini, potong gaji, dipindahkan, dimutasi,
demosi dan lain-lain. Nggak bisa. Kita orang-orang profesional, orang-orang yang tahu, tetapi kita nggak bisa. Karena apa? Karena kita mau mencontoh apa yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus juga nggak dianggap ideal kok sama murid-murid. Dibilang begini, kalau bisa sebenarnya orang ini jadi penyelamat kita. Dia nggak bisa perang nih di awal-awal. Gimana kita bisa merdeka? Kok mati? Kok lemah? Nggak ideal gitu. Kondisi-kondisi nggak ideal ini kadang harus disikapi dengan kedewasaan iman. Itu yang saya mau katakan, bahwa hanya orang-orang dewasa yang tahu bahwa kita hidup dalam dunia yang rapuh, yang tidak ideal. Karena kita berasal dari sorga. Tuhan menciptakan Firdaus yang ideal, yang paling pas. Kita memilih ada di luar dari taman itu. Oleh karena itu kita harus ada dalam habitat kita, memerlukan Tuhan. Agar kondisi-kondisi yang tidak ideal ini boleh kita pahami dengan baik. Mengapa Allah menginginkan umatnya memiliki kedewasaan iman? Karena Tuhan ingin kita siap. Ketika Dia datang, kita siap. Ketika Dia minta, kita siap. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita dibawa Tuhan untuk naik dalam terang kasih Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh disampaikan. Hamba-Mu berdoa setiap firman yang sudah disampaikan boleh benar-benar mendarat di setiap hati jemaat-Mu yang ada di tempat ini, maupun setiap kami yang menyaksikan lewat program live streaming atau delay. Tuhan yang tahu setiap hati kami. Ajar kami Tuhan untuk bertumbuh dalam terang kasih Tuhan, agar kami boleh berada dalam posisi maksimal dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan agar kami boleh dewasa menyikapi setiap hal yang ada. Terkadang kami egois dengan diri kami, terkadang kami gak mau tahu, gak mau peduli. Bahkan kami ada dalam ladang pelayanan sekalipun, terkadang kami lupa bahwa Tuhan rindu kami menjadi dewasa. Biar Tuhan melawat setiap kami, hati kami. Tuhan penuhi dengan roh-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mampu mencerna setiap maksud Tuhan yang sudah disampaikan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, biar roh Tuhan menguasai setiap yang ada, agar kami boleh dibawa dalam terang kasih Tuhan senantiasa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan sudah dinyatakan, sudah disebarkan oleh hambanya. Apakah Bapak Ibu kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Haleluya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Ronald Rengku yang sudah menjadi saluran berkat buat kita pada hari ini. Kita percaya Tuhan akan selalu menyertai, akan selalu melindungi, memberkati segala yang dilakukan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan pengumuman kita pada hari ini, Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan kami menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yang sudah beribadah bersama-sama dengan Glow Cibubur. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati dengan pelayanan kami. Selanjutnya, pelayanan diakonia. Gereja mengadakan pembagian makan siang
makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, ojol, pemulung, dan lain-lain. Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan diakonia ini bisa memberkati lewat persembahan yang ada di depan, ya, kotak persembahan. Selanjutnya, Sunday service untuk minggu depan, minggu pertama di bulan November, ya, tanggal 5 November 2023. Seperti biasa jam 10 onsite di gereja dan online secara live streaming di Facebook Glow Cibubur. Ya, jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu depan adalah minggu pertama dan akan ada perjamuan kudus. Selanjutnya, Gembala Sidang, pengerja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama untuk anak Benaya Evander Mailoor tanggal 26 Oktober. Yang kedua untuk anak Depni Da Costa 28 Oktober 2023. Ayat Alkitab kita ambil di dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah sorga di keluargaku atau SDK sementara masih online, ya. Setiap hari Rabu jam 8 malam melalui Zoom meeting. Namun jika Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang rindu untuk rumahnya ibadah SDK, bisa menghubungi pengerja yang ada. Selanjutnya, ikuti dan sebarluaskan pelajaran firman Tuhan secara online bersama Pendeta Indra Sigarlaki melalui YouTube Indra Sigarlaki, Facebook Indra Sigarlaki dalam bentuk Reels, Instagram Indra @Sigarlaki dalam bentuk Reels, dan TikTok PS Indra Sigarlaki. Bapak Ibu Saudara sekalian, doakan dan hadirilah, ya. Save the date, ya. Jadi harus udah disimpan, ya, bahwa tanggal 8 Desember itu adalah Natal gereja kita jam 5 sore, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Natal Glow Cibubur Jumat tanggal 8 Desember jam 5 sore. Bapak Ibu yang ada di gereja, Bapak Ibu yang ada di rumah harus datang. Puji Tuhan. Selanjutnya, Glow Cibubur Community Bazar Food. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang sudah sering kami umumkan bahwa Glow Cibubur ada Bazar Food. Ini dalam bentuk PO. Ada makanan Manado, ada kue Manado, ada kue Nusantara lah, makanan Nusantara. Jadi Bapak Ibu perlu apa? Hubungin kami, ya. Palu Gada, apa yang kamu perlu kami ada, gitu ya. Silakan menghubungi pengerja yang ada. Apalagi Bapak Ibu ini mau Natal, ya. Pasti Bapak Ibu perlu hampers, ya. Ada juga di sini Bapak Ibu, ya. Selanjutnya GCC Corner Cibubur, ya. Luar biasa, ya, Glow Cibubur, ya. Segala sesuatu dilakukan, ya. Di Ruko Concordia Travagard SRC 15 Kota Wisata. Nah, Bapak Ibu yang rindu tidak perlu ke sini, bisa GoSend, ya, bisa GoFood maksudnya. Tinggal telepon Ibu Dina, telepon Pak Anton, Pak, saya mau beli ini. Oke, di GoFood, ya. Jadi tidak perlu walaupun kita di jauh, silakan di GoFood saja, ya. Atau di GoSend lah. Jadi macam-macam loh Bapak Ibu. Ada banyak cake-nya, ada apa ya yang lemon itu, ya, yang jadi favorit, ya, asinan buah. Aduh, luar biasa. Kadang berpikir begini, saya mah, tapi Bapak Ibu itu tidak, ya. Itu tidak mengganggu mah kita, karena itu sangat enak lah pokoknya. Dan ada macam-macam lagi, ada sop buntut, ada apa itu Pak? Chicken Gordon Blue, ya. Itu cendol juga luar biasa. Pokoknya enak-enak semua Bapak Ibu, ya. Selanjutnya, pelayan doa dan konseling.
Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan atau melakukan konseling, dapat menghubungi nomor telepon untuk bapak-bapak atau untuk pria 0812 10 22 7507. Untuk wanita 0896 6768 3052. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat melalui website gereja ya, glowcibubur.wixsite.com ya. Jadi semua informasi Glow Cibubur ada di situ. Selanjutnya untuk persembahan syukur, diakonia atau pengadaan gedung gereja bisa ditransfer di nomor rekening 572 5972 111 atas nama GBI Glow Cibubur. Dan untuk persepuluhan dan pelayan altar bisa di 740 1488 999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya saya membacakan satu ayat firman buat kita semua. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, ada info bahwa di dalam kotak persembahan ada 3 kotak. Ada 3 ya, namun hanya 2 kotak. Yang pertama untuk syukur. Jadi ada 3 amplop. Yang pertama untuk persembahan syukur, yang kedua untuk persembahan para pelayan Tuhan yang di altar, dan yang ketiga untuk perayaan Natal ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Dahsyat. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada saat ini. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan firman yang kami dengarkan dalam kehidupan kami. Biarlah iman kami semakin bertumbuh, biarlah iman kami semakin dewasa di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat buat kami pada siang hari ini, Bapak Pendeta Pratama Ronald Rengku yang sudah memberikan atau sudah men-sharingkan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu di dalam setiap kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, bisnisnya, usahanya, terlebih dalam pelayanannya. Biarlah Tuhan dalam semuanya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan biarlah hamba-Mu ini menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini pergi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk saat ini Tuhan, kami mau merespon segala kebaikan Tuhan. Kami mau memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, kami memberikan persembahan bukan karena kami berlebihan, tetapi kami memberikan persembahan karena ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan Tuhan juga sudah memberkati kami terlebih dahulu. Berkati untuk tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, baik mereka yang membawa di kotak persembahan, baik mereka yang mentransfer melalui rekening gereja. Tuhan berkati mereka Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap bisnis mereka, dalam keluarga mereka. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita memberikan persembahan sambil kita memuji Tuhan bersama dengan tim profetik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berdoa Tuhan.
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya coba kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri doa kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bersyafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat di minggu akhir di bulan Oktober ini ya Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, 10 bulan lamanya kami tahu kami ada karena Tuhan yang selalu menopang kami, menyertai hidup kami, dan memberkati hidup kami. Terima kasih untuk ibadah ini, terima kasih untuk firman, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menabur di rumah Tuhan lewat persembahan syukur, persembahan perpuluhan, dan persembahan Natal kami. Dan biarlah Tuhan setiap tangan-tangannya memberi karena mereka sungguh mengasihi Tuhan, biarlah Tuhan yang membalasnya berlipat kali ganda. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami mau bersyafaat, kami mau berdoa buat bangsa dan negara yang kami kasihi. Biarlah setiap program-program kerja yang sudah dicanangkan, yang sedang dipersiapkan, bahkan sedang dalam proses pembangunan, Tuhan yang memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik, baik itu pembangunan infrastruktur, sektor kesehatan, pendidikan, hukum, keamanan, bahkan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Tuhan yang memberkati, khususnya dalam persiapan pemilu Tuhan di tahun 2024, di mana bulan mendatang sudah ada persiapan untuk kampanye pemilihan calon presiden, wakil presiden, dan pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan pesta pemilu ini penuh kedamaian. Pada saat musim kampanye ini ada keamanan, kedamaian di negeri kami ya Tuhan. Sehingga kalau ada oknum-oknum yang ingin memecah belah, ada pemberitaan-pemberitaan hoax semua ya Tuhan, biarlah Tuhan gagalkan setiap niat-niat jahat mereka. Sehingga pesta demokrasi ini boleh berjalan dengan penuh sukacita. Sehingga kami boleh ya Tuhan memperoleh pemimpin yang dipilih Tuhan, yang diberkati Tuhan. Sehingga Indonesia semakin maju, Indonesia semakin jaya, Indonesia boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan penginjilan yang ada di bangsa kami, para misionaris yang Tuhan persiapkan, Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena firman-Mu berkata, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Biarlah Tuhan juga memilih setiap orang-orang untuk dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan bela, Tuhan berkati, sehingga gereja Tuhan juga semakin menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, khususnya juga gereja Glow Fellowship Center, baik di pusat, di cabang-cabang, di daerah, bahkan di luar negeri. Tuhan juga yang pakai gereja ini ya Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindo bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Diberkati setiap apapun yang pelayanan yang dilakukan oleh senior pastor kami, sehingga semua boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan khususnya gereja Glow Cibubur ya Tuhan di tempat ini yang Tuhan sudah percayakan, biarlah gereja ini juga boleh terus berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Program-program khususnya Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember mendatang, Tuhan juga yang memberkati. Dana-dana yang diperlukan Tuhan cukupkan semuanya. Bahkan setiap panitia yang sudah dipilih, ditunjuk, mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga bagi setiap jemaat Tuhan yang hari ini tidak bisa hadir karena sakit, khususnya ibunda dari Ibu Puji, mertua dari Pak Julius yang sedang ada di dalam rumah sakit hari ini. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan menjemurkan dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa mereka yang beban berat Tuhan tolong, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami berbagai macam kesulitan Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami bersyukur di hari-hari yang berlalu, anak-anak kami yang berulang tahun yaitu Benaya Evander Melor pada tanggal 26 Oktober dan adik Daphne Sairis da Costa juga pada tanggal 24 Oktober. Umur panjang Tuhan sudah sediakan atas mereka, dan biarlah Tuhan pakai anak-anak kami ini terus ya Tuhan. Mereka boleh bertumbuh, kembang mereka diberkati oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa bagi setiap pengerja yang sudah melayani pada hari ini, baik hambamu PDP Ronald Rengku yang sudah menyampaikan firman, bahkan para worship leader, singers, pemain musik, usher, semuanya yang mengambil bagian pada hari ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami semua yang ada di tempat ini akan menerima berkat Tuhan, bahkan yang ada di rumah. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung, serta kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan hikmat bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, dan memberkati masa depan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, ibadah telah selesai. Silakan duduk, silakan bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sampai jumpa lagi dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.